Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfir biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-ansab wa talilu biha as-sum wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Ya, langsung saja perkenalkan, nama saya Muhammad Mudur Ali, NIM U2017-3034, Prodi Bahasa dan Sastra Arab, tugas UAS Al-Wasail Al-Ta'limiyah. Ya, untuk kali ini saya akan membahas disiplin ilmu bayan. Ya, ilmu bayan itu sendiri ada tiga macam, yaitu ada tasbih, ada majaz, dan ada kinayah. Nah, untuk kali ini saya akan fokus pada kajian ilmu tasbihnya. Tasbih, pengertian tasbih itu sendiri adalah secara bahasa, yakni bermakna tamsil. Apa itu tamsil? Tamsil itu adalah penyerupaan atau perumpamaan. Sedangkan menurut ilmu ahli bayan adalah suatu istilah yang di dalamnya terdapat pengertian penyerupaan atau perserikatan antara dua perkara, musyabbah dan musyabbah bihnya. Membahas dari rukun-rukun tasbih. Yang pertama itu ada musyabbah. Musyabbah itu sendiri adalah sesuatu yang hendak diserupakan. Terus yang kedua itu musyabbah bih, yaitu sesuatu yang diserupai. Nah, sebelum lanjut kepada unsur-unsur tasbih selanjutnya, musyabbah dan musyabbah bihnya itu di dalam kajian ilmu tasbih itu diwajibkan atau tidak boleh kehilangan antara musyabbah dan musyabbah bihnya. Terus yang ketiga itu wajhus syabah. Wajhus syabah itu adalah sifat yang terdapat pada kedua pihak itu. Terus yang keempat itu adalah ada tasbih. Ada tasbih itu yaitu huruf atau kata yang digunakan untuk menyatakan penyerumpamaan. Jadi seperti itu. Jadi saya buatkan contoh dari tasbih itu sendiri. Tasbih itu sendiri kan saya bilangnya untuk musyabbah dan musyabbah bihnya itu tidak bisa terpisah atau bisa dikatakan torof. Di antaranya contohnya al-ilmu kan nur. Al-ilmu itu sendiri musyabbah, an-nur itu musyabbah bihnya. Jadi di dalam ilmu kajian ilmu tasbih itu sendiri, musyabbah dan musyabbah bihnya itu tidak boleh terpisah atau tidak boleh hilang antara musyabbah dan musyabbah bihnya. Untuk wajh syabah dan ada tasbihnya itu bisa dikatakan boleh-boleh saja atau bisa dikatakan dihukumi mubah. Jadi seperti itu. Next, selanjutnya pada jenis-jenis tasbih. Dilihat dari segi ada atau tidak adanya ada tasbihnya, itu di sini ada tasbih mursal. Apa itu tasbih mursal? Tasbih mursal itu tasbih yang ada tasbihnya itu disebutkan. Seperti contoh ya, saya mohon maaf tidak ditulis contohnya di sini. Ada ana kalma'i in raditu sofaan. Wa idza ma sakhittu kuntu lahiyan. Bila aku rela, aku setenang air dan jelas, dan bila aku marah, aku panaskan api yang menyala. Jadi seperti itu. Di sini juga dilihat dari segi ada atau tidak adanya ada tasbihnya. Di sini ada tasbih muakkad juga ya. Tasbih muakkad itu sendiri adalah salah satu bentuk tasbih yang dibuang ada tasbihnya. Ya, bisa dikatakan seperti contoh ainas ma'ta ayyuhal muhamma nahnu nabturruba wa antal ghamam, yang artinya itu kemanakah Tuhan hendak menuju wahai raja yang pemurah, kami adalah tumbuh-tumbuhan pegunungan dan Tuhan adalah mendung. Jadi seperti itu. Dilihat dari segi ada atau tidak adanya wajh syabahnya itu ada di sini tasbih mufassal. Tasbih mufassal itu adalah tasbih yang disebutkan wajh syabahnya. Jadi seperti contoh kasayfi fi ikhdamihi wal ghaisi fi irhamihi wal laisi fi iqdamihi, yang artinya itu tajamnya laksana pedang, lebatnya laksana hujan, beraninya laksana singa. Dan juga next selanjutnya di sini ada
tasbih ya. Tasbih mujmal. Tasbih mujmal itu adalah tasbih yang dibuang wajh syibihnya seperti berikut. Naka'anna ladzata sautihi wa dabiha sinah tamshi fi mafasili nu'sin. Kemerduan suaranya yang mengalun itu sungguh bagaikan kantuk yang merayap ke seluruh persendian orang yang mengantuk. Jadi seperti itu. Dilihat dari segi ada atau tidak adanya ada tasbih dan wajah syibihnya, di sini ada tasbih baligh. Tasbih baligh itu tasbih yang dibuang ada tasbihnya dan wajah syabahnya. Seperti contoh, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Engkau matahari, engkau bulan purnama, engkau cahaya di atas cahaya. Dan juga next selanjutnya di sini ada tasbih ghairu baligh. Tasbih ghairu baligh itu adalah tasbih yang merupakan kebalikan dari tasbih balighnya. Jadi seperti itu. Next selanjutnya dilihat dari bentuk wajah syabahnya, itu ada di sini tasbih tamsil. Tasbih tamsil itu adalah tasbih yang keadaan wajh syabahnya itu terdiri dari gambaran yang dirangkai dari keadaan beberapa hal. Ya, seperti contoh saya mengutip pada syairnya Abu Firas Al-Hamdani. Di sini ada wal ma'u yafsilu baina radi az-zahri fi syai'taini faslan kabasatin wa syai'in jarradat aidil kuyuni alaihi naslan. Yang artinya sungai yang memisahkan taman bunga itu pada kedua pinggirannya bagaikan baju sulaman yang dihamparkan, sedangkan di atasnya tergelak sebilah pedang yang telah terhunus dari sarungnya. Jadi di sini juga ada juga kebalikannya dari tasbih tamsil, itu adalah tasbih ghairu tamsil. Tasbih ghairu tamsil itu tasbih yang wajah syabahnya itu tidak terdiri dari rangkaian gambaran beberapa hal. Jadi seperti itu. Di sini juga dilihat dari tasbih yang keluar dari kebiasaan, itu ada tasbih maklub. Ada tasbih maklub ya. Mohon maaf ini typo nulisnya ini kurang kayaknya. Tasbih maklub itu adalah suatu jenis tasbih yang posisi musyabbahnya itu dijadikan musyabbah bih. Sehingga yang seharusnya musyabbah dijadikan musyabbah bihnya itu yang seharusnya musyabbah bih menjadi musyabbah, dan anggapan wajah syibihnya itu pada musyabbah lebih kuat. Itu contoh bisa dicontohkan wabatos sobaha ka'anna ghairu tahu wajhul khalifati hina yumtadah, yang artinya telah terbit fajar, cahayanya seakan-akan wajah khalifah ketika menerima pujian. Next selanjutnya di sini ada tasbih kebalikannya tasbih maklub ya, ada tasbih dhimni. Tasbih dhimni itu adalah tasbih jenis tasbih yang keadaan musyabbah dan musyabbah bihnya itu tidak jelas atau imsid. Bisa dicontohkan. Contohnya itu seperti fa in tafukil anama wa anta minhum fa innal miska ba'du damil ghazali, yang artinya itu jika engkau lebih unggul dari kebanyakan orang maka ingatlah bahwa minyak katsuri itu sebagian dari darah rusa. Jadi seperti itu. Dan juga saya ngambil contoh lagi dari tasbih dhimni ini. Semisal seperti la tungkiri atalal karimi minal ghina fasailu kharbul lil makanil ali, yang artinya itu jangan engkau, maksudnya perempuan, menghina seorang laki-laki yang mulia, akan tetapi miskin ingatlah bahwa banjir yang membawa berbagai kotoran
tidak akan mampu mencapai yang tinggi. Jadi itu saja pembahasan dari saya mengenai tasbih itu sendiri. Sekedar kesimpulan ya, tasbih itu sendiri secara leksikalnya itu adalah perumpamaan, sedangkan secara terminologisnya itu adalah menyerupakan suatu dengan hal yang lain karena adanya kesamaan dalam suatu beberapa sifat dengan menggunakan adat. Jadi seperti itu maksudnya, itu menyerupakan suatu kalimat yang berbeda, akan tetapi itu maksud dan tujuannya itu sama. Nah, pada bahasan tasbih itu sendiri dan juga tadi ada berbagai rukun-rukun tasbihnya itu yang saya sebutkan tadi, ada musyabbah, ada musyabbabih, dan juga ada wajhu syabah, dan juga ada tasbihnya. Di beberapa rukun-rukun 4 tersebut yang wajib digunakan di dalam suatu suatu pembentukan kalimat tasbih itu, yang wajib atau dikatakan torof itu ada musyabbah dan musyabbabihnya. Seperti halnya saya juga mengutip lagi contoh, ngambil dari puisinya Nizar Qabbani, yaitu yang berbunyi wa nahnu bakuna ala sudurina kan nafsi fir rahami. Nah, kalimat wa nahnu itu jadi musyabbah dan fir rahaminya itu jadi musyabbabihnya. Jadi seperti itu. Sekedar pencerahan yo. Wa nahnu bakuna ala sudurina kan nafsi fir rahami itu kami akan kekal di hatimu bagaikan ukiran di batu marmer. Maksudnya itu kami kekal di hatimu bagaikan ukiran batu marmer. Saking pedihnya penistaannya atau sakit hatinya kepada seorang, seakan-akan digambarkan seperti batu marmer, tidak akan hilang, terkena apapun hujai badai apapun tidak akan pernah menghilangkan suatu bekas tersebut. Jadi diberikan seperti itu. Ya, mungkin saja dari saya. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.